Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua, Ibu Hafara. Jadi kami dari kelompok 4 mata kuliah kriptografi kelas A. Di sini izin memaparkan hasil pengerjaan kami untuk bagian stream Cheapers pada salah satu enti dan caca 20 studi kriptografi stream Cheaper. Tadi next. Ya mungkin bisa memperkenalkan masing-masing. Di sini saya sendiri Nabil Nizar Anwari, NRPA 087. Saya Hazwan NRP 17, ada Rafael NRP. Ada saya sendiri yaitu Tiok Solino Erin dengan NRP akhir 065. Saya Aza, NRP 071. Saya Rafael NRP 19. Saya Fidel dengan NRP 063. Saya Maulana Ahmad Zairi, NRP 010. Saya Aras Rizky Ananta dengan NRP 53. Saya Dani Wahyu dengan NRP 038. Saya Farhan Febriansyah, NRP 084. Oke, bisa di next. Ya, untuk pendahuluan sendiri, jadi pembahasan pada kali ini itu ada salah satu enti dan salah satu enti, yaitu algoritma stream shipper yang pada intinya instruksinya lebih cepat, aman, dan efisien, dan fleksibel digunakan di berbagai platform. Yang menjadi pengembang dari kedua algoritma ini ialah Daniel J. Bernstein yang menciptakan kedua algoritma ini, yang tujuannya itu bisa lebih aman dan efisien dibanding stream shipper tradisional seperti RC4. Kemudian untuk salah satu enti sendiri memanfaatkan operasi bitwise sederhana seperti rotasi, penjumlahan modul, dan XOR. Kemudian dari Caca 20 berkembang, eh maaf, jadi Salsa 20 terlebih dahulu kemudian dikembangkan menjadi Caca 20 atau Caca 20 untuk meningkatkan keamanan dengan memodifikasi fungsi inti dan urutan rotasi dari bitnya itu sendiri. Kemudian untuk Caca 20 juga sudah diadopsi ke berbagai protokol keamanan seperti TLS dan VPN. Mungkin bisa di next. Oke, mungkin kita lanjut sebelum masuk ke materinya. Di sini ada pengantar stream ciphers. Yang pertama, stream cipher itu menghasilkan aliran kunci atau bisa disebut sebagai key stream untuk enkripsinya. Yang kedua, stream cipher itu mengenkripsi data satu per satu bit atau byte. Ketiga, keystream dipadukan dengan plain text menggunakan operasi XOR, cocok untuk data real time seperti streaming atau VoIP. Dan yang terakhir, umumnya digunakan dalam komunikasi real time seperti video call, VPN, dan chat. Dan untuk keunggulannya, yang pertama tidak memerlukan padding seperti block cipher. Yang kedua, efisien untuk data dengan panjang tidak tentu. Dan yang terakhir, dibandingkan dengan block cipher yang memperas blok data, stream cipher cocok untuk data yang mengalir secara terus-menerus. Mungkin boleh next. Selanjutnya ada pengenalan terhadap salah satu yang itu terlebih dahulu. Nah, jadi backgroundnya itu adalah salah satu 20 ini dirancang oleh Daniel J. Bernstein pada tahun 2005 dengan ukuran key 128 atau 256 bit dengan struktur ARX atau Add, Rotate, XOR dengan jumlah rounds 20 untuk versi lengkapnya dan untuk kecepatannya sangat cepat di software lebih dari 3 kali lipat AES. Mungkin boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ini di bagian slide flow kerja Salsa 20. Di mana ini di sini ada 3 flow ya. Yang pertama ada input utama, itu ada key yang panjangnya 256 bit. Jadi key ini merupakan kunci rahasia yang digunakan untuk enkripsi atau dekripsi. Lalu ada nonce, ini panjangnya 64 bit. Nonce ini tuh merupakan nomor unik dan biasanya dia sekali pakai buat keamanan tambahan. Lalu di sini ada counter, ini merupakan penghitung blok data buat menghasilkan keystream unik. Nah, nanti. Lalu yang kedua ada fungsi utama, yaitu quarter round yang mengacak data menggunakan rotasi bit. Rotasi bit ini itu seperti memutar bit untuk pengacakannya. Lalu ada XOR. XOR ini merupakan operasi logisnya dan ada penjumlahan. Nah, penjumlahan di sini ini menggunakan mod 2 pangkat 32. Lalu hasilnya adalah keystream yang akan di XOR dengan plain text.
Nah, lalu di sini ada penjelasan untuk flow salsa 20. Lalu di sini salsa 20 akan mengenkripsi data dengan menghasilkan keystream yang dihasilkan oleh generatornya. Dan panjangnya yaitu 64 bit. Lalu eh, keystream ini akan dilakukan operasi XOR bersama dengan plain text untuk menghasilkan ciphertextnya. Nah, tadi kan udah enkripsi, lalu untuk yang dekripsinya itu ciphertext dan keystream akan di XOR lagi dengan keystream yang sama untuk mendapatkan plain text kembali. Oke, selanjutnya. Nah, lanjut ini di bagian implementasi Salsa 20. Jadi ada sebuah program di mana kita bakal nge-import library dari Salsa ini pakai CryptoCypher. Terus kita pakai key-nya itu 256 bit key sesuai dengan input dari awal Salsanya itu. Terus misal kita punya plain text halo dunia di mana nanti akan diproses, dienkripsi sehingga menghasilkan seperti yang di bawah ini. Terus juga kalau dekripsi dia bakal balik lagi menjadi halo dunia. Next. Nah, kemudian kita ke apa itu Caca 20. Nah, singkatnya Caca 20 ini versi pengembangan dari Salsa 20 itu sendiri. Untuk varian Salsa 20, untuk varian Caca 20 ini dirancang oleh Bernstein pada 2008. Kemudian ukuran kuncinya itu ada dua, yakni ada 128 atau 256 bit. Kemudian buat rounds versi lengkapnya itu ada 20. Kemudian ada juga varian yang 8 atau 12 rounds. Kemudian buat kecepatannya dia karena dia versi pengembangan dari Salsa 20 otomatis dia bakal lebih cepat daripada Salsa 20 di platform modern. Kemudian buat difusinya dia itu lebih baik di mana 12,5 bit output per bit input. Kalau disedangkan di Salsa itu cuma 8. Kemudian buat strukturnya itu memiliki struktur yang mirip, tetapi dengan rotasi bit yang disempurnakan untuk keamanan yang lebih baik dibandingkan Salsa 20 tadi. Kemudian digunakan dalam protokol keamanan modern, yakni seperti TLS 1.3, kemudian ada WireGuard, dan lain-lain. Nah, next. Oke, selanjutnya ada penjelasan dari flow pembuatan keystream dari Caca 20 ini. Nah, jadi sesuai yang tadi saya katakan, jadi Caca itu gimana cara untuk membuat keystreamnya. Gitu. Nah, ini intinya nanti Caca itu bakal ngebuat keystream, lalu keystreamnya bakal di XOR-kan dengan plain text, kemudian menghasilkan ciphertext. Mungkin bisa next. Nah, untuk yang pertama itu eh, pembuatan keystreamnya itu yang pertama yaitu menginisiasi state-nya dulu. Nah, di sini state-nya itu terdiri dari 4 kali 4 matrix yang mana eh, baris pertama itu berisi konstan, totalnya adalah 128 bit. Nah, konstan ini bisa berisi apapun, jadi terserah ya. Lalu yang key itu ada dua baris itu, dia berisi total 256 bit. Ini key ini bebas eh, mau diisi apa aja. Lalu yang counter itu sesuai namanya counter, jadi dia bakal menghitung, jadi dia bakal diiterasi setiap kali membuat state baru. Misal nanti ada state baru bakal tambah satu gitu. Lalu untuk yang nonce ini nama lain dari number use ons. Jadi dia adalah nomor unik yang hanya digunakan sekali dalam sekali flow, itu berukuran 96 bit. Ini bisa next. Nah, untuk yang kedua adalah proses utamanya, yaitu proses 20 rondenya. Jadi rondonya ini terdiri dari beberapa step. Jadi ada eh, tiap ronde itu bakal melakukan operasi seperti penjumlahan, lalu di XOR, lalu di rotate gitu. Nah, setiap round itu berisi dari 4 quarter round, sorry. Nah, setiap quarter round itu seperti yang ada di gambar ya, berisi seperti itu. Jadi mungkin ada state-nya lalu A B C D. Nah, A itu awalnya dijumlahkan dengan B lalu jadi A. Kemudian yang D itu di XOR-kan dengan A itu jadi D-nya. Habis itu D-nya itu bakal dirotate sebanyak 16 bit. Begitu seterusnya hingga ke bawah. Nah, perlu dicatat bahwa kan Caca ini memiliki 20 round. Nah, setiap round itu jadi terdiri dari 4 quarter round gitu. Jadi totalnya nanti Caca 20 ini memiliki sekitar 80 quarter round. Nah, itu kan ada 10 kolom sama 10 diagonal round ya. Jadi kolom round itu dia vertikal.
Jadi ada garisnya itu 0, 4, 8, 12. Jadi nanti manggil fungsinya itu QR state 0, 4, 8, 12. Kemudian kalau yang diagonal round itu seperti namanya diagonal. Jadi dia miring gitu. Jadi 0, 5, 10, 15. Jadi nanti memanggil fungsinya itu QR state 0, 5, 10, 15. Ini bisa next. Bisa next. Nah, untuk yang ketiga, oh sorry, balik lagi yang sebelumnya. Coba balik yang sebelumnya. Nah, jadi yang ketiga ini tambahkan hasil ke state awal. Jadi habis kita lakukan 20 ronde itu pengacakannya itu kita bakal membuat final state-nya gitu. Jadi working state ditambah sama originalnya terus dimodulus. Kemudian yang nomor 4 ini kita mengubah state tadi itu menjadi 64 byte keystream-nya. Jadi yang dari awalnya state matematika itu menjadi 64 byte keystream yang nanti dia bakal siap untuk dieksorkan. Nah, kemudian yang fase paling utamanya yaitu mengeksorkan keystreamnya dengan plain text, menghasilkan ciphertext-nya. Kemudian kalau misalnya masih nggak cukup, nanti bisa kita membuat lagi matriks 4x4 itu dengan cara menaikkan counternya terlebih dahulu, baru membuat lagi. Ini bisa selanjutnya bakal jelasin teman saya. Nah, oke, untuk selanjutnya dari penjelasan mengenai flow dari Caca 20 ini, algoritma ini, maka selanjutnya akan saya jelaskan untuk contoh pengimplementasian dalam kode Python-nya. Nah, di sini pertama-tama sini perlu buat memanggil dari library-nya. Nah, ini perlu diinstal terlebih dahulu. Untuk nama library ini ada Cypher Algorithm dan lain-lain ini dari kriptografi Asmat primitif ini. Nah, kemudian untuk contoh pertamanya, sini saya memakai plaintext yang saya tulis. Nah, plaintext itu kayak semacam teks yang bisa dibaca langsung oleh manusia. Nah, kemudian selanjutnya saya nyoba untuk membuat sebuah key dalam bentuk 32 byte dan nonce-nya itu 16 byte. Nah, key ini 32 byte itu berarti panjangnya sekitar 256 bit. Nah, dan nonce ini fungsinya untuk dia itu akan memberikan nilai acak sepanjang 16 byte yang bersifat dia tuh bakalan selalu untuk unik. Kemudian untuk proses enkripsinya sendiri, saya di sini mendeklarasikan sebuah variabel namanya algoritma. Nah, di sini memanggil algorithm.caca20 dari keynotes yang tadi dipanggil lalu untuk ciphernya. Lalu dari ciphernya ini akan dibuat sebuah enkripsinya atau enkriptornya. Lalu setelah dienkripsi ini dia bakal mengembalikan lagi ke ciphertext-nya atau nanti teks yang mungkin itu sudah terenkripsinya seperti itu. Nah, kemudian di sini ngeprint dari ciphertext-nya itu. Nah, dan deskripsinya ini untuk dekripsinya dekriptornya itu bakal decrypt dari ciphertext yang sudah di enkripsi tadi. Nah, ini mungkin untuk outputnya ini dalam bentuk hex ya. Kan yang ciphertext-nya ini memang nggak bisa dibaca oleh manusia pada umumnya. Jadi seperti itu. Mungkin next. Nah, dari penjelasan mengenai implementasi tadi, sepertinya mungkin kalau nggak dijelasin secara kayak manual atau kayak flow dari cara kerja programnya lebih dalam lagi. Nah, di sini ada manual approach Caca 20 nih. Jadi dia ini di sini akan membahas secara manualnya untuk bagaimana pengimplementasian dari algoritma Caca 20-nya. Khususnya bagian nanti ini ada quarter round sama yang merupakan salah satu dari inti dari proses dari Caca 20 ini. Nah, yang pertama ini mungkin ada fungsi rotate ya. Jadi di sini untuk ngelakuin rotate dari bytewise. Sebanyak kan di sini ada def rotate v, c. Jadi dia bakal ngerotate ke kiri sebanyak c dari bit itu.
yang kemudian ada ini 0xFFFF bla 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 itu fungsinya itu untuk menjaga sebagai agar hasil dari yang nanti di enkripsi itu akan tetap dalam batasan 32 bit. Kemudian kenapa perlu dikasih batasan ini, rotasi bit ini? Jadi rotasi bit ini sangat penting karena itu untuk membuat penyebaran dari data itu agar enkripsinya itu lebih random atau lebih acak. Jadi nggak terlalu mudah untuk ditebak oleh orang. Nah, kemudian yang kedua ada untuk fungsi function quarter round. Nah, untuk setiap satu quarteran itu bakal mengimplementasikan tahap kedua pada slide sebelumnya. Nah, misal ini A plus sama dengan B, ya kan selanjutnya D pangkat sama dengan A dan seterusnya seperti itu. Nah, selain itu fungsi quarteran itu juga merupakan salah satu implementasi selain dari function rotate yang ada di Caca 20 yang sering untuk digunakan. Nah, mungkin di sini untuk kodenya ini, di sini X ini bisa yang di dalam kurung def quarter round ini, X itu adalah array. Nah, biasanya array itu panjangnya itu 16 atau hingga seterusnya minimal. Dan ABCD itu merupakan indeks dalam posisi array X itu sendiri. Nah, dalam proses ini tuh dia tuh bakal melibatkan penjumlahan antar bilangannya, operasi XOR, terus ada rotasi bitnya yang ke kiri. Jadi ada rotasinya ada yang 16 bit, 12 bit, 8 bit sehingga 7 bit. Oke, mungkin seterusnya akan dijelaskan ke teman saya selanjutnya. Di bagian ini membuat Caca 20 blok. Be- untuk membuat state awal itu menggunakan 4 kata konstanta atau 4 unsigned integer dari expand 32 byte K, 8 kata dari key, 1 kata dari counter, dan 3 kata dari nonce. Setelah itu akan melakukan quarter round secara kolom dan baris per kolom dan per baris yang dilakukan 4 kolom dan 4 baris untuk satu round yang akan menjadikan 20 round. Terus setelah diproses itu akan ditambah ke hasil akhir yaitu working state dan akan dikemas dengan 16 unsigned integer menggunakan variable working state. Terus selanjutnya setelah itu akan di-encrypt, ciphertext akan dikonversi menjadi byte dan memulai blokan dari nol. Setiap blokan itu membaca dari 0 sampai akhir plain text per 64 bit. Keystream akan menggunakan dari Caca 20 blok tadi dan per blok akan di blok plain text atau ciphertext itu akan dibagi secara 64 bit dan ciphertext adalah akhir konversi byte per plain text dibagi 64 byte dan keystream tersebut. Setelah proses itu selesai, itu akan dilanjutkan ke blokan selanjutnya dan sampai plain text berakhir, itu akan dikembalikan sebagai ciphertext baru. Dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya ada perbandingan antara Salsa 20 dan Caca 20. Jadi tadi kan udah dibilangin juga bahwa Caca 20 itu merupakan hasil pengembangan dari Salsa 20 ya. Untuk tahun rilisnya sendiri dia beda 3 tahun. Untuk Salsa 20 itu rilis di tahun 2005, sedangkan untuk Caca 20 rilis di tahun 2008. Nah, untuk roundnya sendiri, kalau di Caca 20 ini dia bisa disetting ya ke varian 8 dan 12. Nah, round di sini itu nunjukin kalau misalnya
Makin banyak round itu, maka makin cepat enkripsi berjalan, tapi prosesnya juga makin berat. Nah, untuk kecepatannya juga di sini Caca 20 lebih cepat di platform modern, sedangkan kalau Salsa 20 cepat aja, karena Salsa 20 juga di sini sering dipakainya untuk aplikasi-aplikasi lama seperti eStream. Kemudian untuk nonce-nya kalau di sini Salsa 20 itu 64 bit, sedangkan Caca 20 itu 96 bit, yang artinya Caca 20 itu punya nonce lebih panjang dibanding Salsa 20. Terakhir untuk counternya di sini meskipun Caca 20 ini dia 32 bit doang, tapi dia bisa lebih cepat dibandingin Salsa 20. Bisa di next. Yang selanjutnya ada implementasi pada perusahaan besar nih. Nah, kalau Google sendiri dia itu gunain Caca 20 di Chrome, semisalnya AES atau Advanced Encryption standarnya sedang nggak bekerja. Sedangkan kalau untuk WhatsApp, dia itu gunain CC 20 sebagai bagian dari protokol signal buat ngenkripsi pesannya. Jadi kalau misalnya kita berkomunikasi lewat WhatsApp, itu biasanya protokol signalnya dienkripsi kalau di WhatsApp ya. Yang terakhir itu ada dari WireGuard VPN, dia itu gunain enkripsi CC 20 buat koneksinya aman. Oke, selanjutnya bakal dilanjut oleh teman saya. Oke, mungkin selanjutnya ada analisis keamanan dan aplikasi praktis dari Salsa 20 dan Caca itu. Caca 20. Jadi yang pertama ada Salsa 20 yang dimana di Salsa 20 ini tidak ada serangan praktis pada versi 12 atau 20 rounds. Kemudian serangan terbaik pada Salsa 20 dengan 8 rounds membutuhkan hingga 2 pangkat 251 operasi yang jauh melebihi kapasitas komputasi saat ini. Kemudian Salsa 20 juga banyak digunakan dalam aplikasi lama dan juga dalam stream. Kemudian selanjutnya ada Caca 20 yang dimana Caca 20 ini tidak memiliki serangan praktis pada versi lengkapnya. Kemudian tapi namun untuk versi yang lebih ringkas seperti Caca 6 itu serangan terbaik membutuhkan 2 pangkat 139 operasi. Kemudian Caca 20 ini diterapkan dalam berbagai protokol dan aplikasi penting antara lain yaitu TLS, IPsec, OpenSSH, kemudian sistem operasi seperti Linux dan BSDS. Kemudian yang terakhir yaitu Qt dan HTTP3. Ini menunjukkan bahwa Caca 20 itu lebih banyak diterima dalam protokol dan sistem operasi modern, sementara Salsa 20 itu lebih terbatas pada aplikasi lama dan penggunaan di streamnya. Oke, mungkin next. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.